Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Palupi Ramadhani, NIM 176-676. Pada kali ini saya akan menjelaskan objek perancangan saya yang berjudul Tarekat Malang River Park. Untuk konsep dasar, saya memiliki tagline Water Friendly River Park, di mana rancangan ini mengikuti konsep aliran air, yaitu mengalir untuk memberikan banyak manfaat bagi sekitar, baik manusia maupun lingkungan. Adapun prinsipnya sebagai berikut. Ini merupakan deskripsi tapak. Untuk lokasi perancangan ada di Tarekat Malang, tepatnya di Jalan Raya Simpang Mojopahit, dengan batas utara kantor Satpol PP dan lahan parkir dinas umum, batas timur kawasan permukiman, batas barat Jalan Raya Simpang Mojopahit, dan batas selatan Sungai Berantas dan permukiman. Untuk akses menuju tapak hanya melalui Jalan Raya Simpang Mojopahit, dan untuk zoning terbagi menjadi 3 zona. Ini merupakan konsep tapak dalam rancangan saya. Untuk zona private merupakan jalur servis terletak di sebelah utara tapak, kemudian zona publik merupakan area kantor pengelola, sedangkan area publik di sebelah selatan tapak merupakan zona rekreasi dan edukasi, terletak dekat dengan sungai sebagai penerapan prinsip water experience. Untuk pola sirkulasi pada tapak sebagai berikut, dan dibedakan berdasarkan material yang digunakan pada jalan tersebut. Tata lanskap terdapat 4 bagian, ada bioretention planter dan rain garden yang berfungsi sebagai penyerapan limpasan air hujan, garden yang berisi vegetasi existing, dan floating park untuk memperbaiki ekosistem sungai. Ini merupakan prinsip rancangan yang diterapkan dalam tapak. Yang pertama ada environmental improvement, yaitu peningkatan kualitas lingkungan dengan cara penggunaan green retaining wall sebagai penahan, floating park untuk memperbaiki ekosistem sungai, dan bioengineering river sebagai rekayasa hayati dinding sungai. Prinsip kedua ada water experience, yaitu terintegrasi dengan sungai. Terdapat Esplanade yang merupakan jalan setapak di tepian sungai, dan terdapat water theater yang merupakan tempat duduk yang menghadap ke sungai, terletak di tepian Esplanade. Prinsip ketiga ada water treatment, yaitu merupakan penerapan objek pengolahan air dalam rancangan. Terdapat bioretention planter, inverted umbrella sebagai pemanen air hujan, green wall dan green roof yang diterapkan dalam bangunan pada rancangan. Ini merupakan konsep bentuk dan struktur pada bangunan reverse gallery. Bentuk rancangan reverse gallery ini sudah mempertimbangkan respon alam dan struktur pondasi yang digunakan menggunakan pondasi cakar ayam ditambah bor pile dan kolom dari baja serta atap dak dengan green roof. Selanjutnya ada konsep bentuk dan struktur pada kantor pengelola. Untuk rancangan kantor pengelola juga sudah mempertimbangkan respon alam. Pondasi yang digunakan merupakan pondasi cakar ayam, kolom balok dari baja, serta atap dak dengan green roof. Konsep bentuk dan struktur pada bangunan cafe dan food court. Untuk kedua bangunan ini saling terkoneksi dengan skybridge di antara kedua bangunan, dan bangunan ini sudah mempertimbangkan respon alam. Penggunaan pondasi cakar ayam dan mini pile dikarenakan struktur tanah yang lembab karena di tepian sungai, kolom dan balok dari baja, serta atap dak dengan green roof. Selanjutnya, utilitas air bersih kawasan menggunakan sistem pengolahan air nano smart filter yang dapat mengubah air sungai tercemar menjadi air bersih. Untuk utilitas air kotor kawasan menggunakan biosafety tank untuk pengolahan air limbah bangunan yang kemudian dialirkan menuju sungai. Utilitas air hujan kawasan. Di dalam rancangan terdapat beberapa objek penangkapan dan pengolahan air hujan. Utilitas listrik kawasan. Listrik utama berasal dari PLN dan terdapat genset sebagai sumber listrik cadangan. Utilitas sampah. Terdapat beberapa titik tempat sampah dan terdapat TPS di sebelah timur tapak sebelum diangkut menuju TPA. Konsep ruang pada galeri. Di lantai 1 terdapat 3 zona, yaitu zona screening, zona kominutor, dan zona sedimentation, di mana antar zona ini saling terkoneksi dan membentuk pola radial. Untuk lantai 2 pada galeri terdapat 3 zona juga, ada zona oksidasi, zona filtrasi, dan zona desinfektan, di mana antar zona ini juga saling terkoneksi dan membentuk pola radial. Konsep ruang pada kantor pengelola. Pada lantai 1 bangunan kantor pengelola ini merupakan fasilitas publik seperti musola, information center, dan lobby, sedangkan lantai 2 khusus untuk karyawan kantor. Konsep ruang pada cafe dan food court
menerapkan prinsip water experience karena bangunan ini memiliki bukaan yang menghadap langsung ke sungai. Desain ruang pada kafe memiliki konsep kekinian, sedangkan pada food court memiliki desain yang sederhana. Selanjutnya kita masuk ke gambar arsitektural. Yang pertama ada side plan. Ini merupakan side plan. Bangunan utama yaitu galeri terletak di nomor 1 dan tepat di sebelahnya terdapat kantor pengelola di nomor 2, lalu untuk kafe terletak di nomor 3, sedangkan food court di nomor 4. Selanjutnya terdapat layout plan. Untuk Tarekat Malang River Park ini menerapkan one gate system, yaitu melalui jalan raya Simpang Majapahit. Ini merupakan denah lantai 1 pada galeri. Untuk pintu masuk ada di sebelah barat berhadapan dengan Water Plaza. Di lantai 1 ini terdapat Information Center, Screening Zone, Community Zone, Sedimentation Zone. Lalu pengunjung dapat ke lantai 2 melalui lift atau tangga dan ramp. Menuju ke lantai 2, pengunjung dapat menemukan Oxidation Zone, Filtration Zone, Disinfectant Zone. Dari lantai 2 ini, pengunjung dapat naik ke rooftop melalui tangga atau dapat turun kembali ke lantai 1. Selanjutnya ini merupakan tampak dari galeri. Lalu ini ada potongan galeri. Selanjutnya kita masuk ke kantor pengelola. Pada bangunan kantor, lantai 1 ini difungsikan untuk area publik di mana terdapat fasilitas musola, front office, dan lobby. Pada lantai 2 bangunan kantor pengelola ini dikhususkan untuk karyawan. Terdapat ruang kerja karyawan, ruang manajer, dan ruang meeting. Ini merupakan tampak dari bangunan kantor pengelola. Selanjutnya ini adalah potongan dari kantor pengelola. Lanjut kita masuk ke food court. Pada lantai 1 food court terdapat stand kecil dan order point untuk stand yang ada di lantai 2 dan terdapat ruang makan. Untuk lantai 2 food court merupakan stand berukuran besar yang memerlukan dapur. Terdapat gudang untuk tiap stand, ruang makan, dan juga toilet. Lanjut ini adalah tampak dari food court. Lalu kemudian ini potongan dari food court. Pada lantai 1 kafe terdapat order point untuk pengunjung memesan makan, ruang makan, coworking space, dan toilet. Selanjutnya lantai 2 pada kafe terdapat dapur, bar, musola, ruang makan, dan juga toilet. Pada lantai 3 kafe merupakan rooftop. Lalu ini adalah tampak dari kafe. Kemudian ini adalah potongan dari kafe. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.